Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Prokosyo, NIM 220475. Di sini saya akan menjalankan tugas komunikasi bisnis yang didosenkan oleh dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SE, MM. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi 1 hingga akhir. Yang pertama, daftar isi, pengertian, definisi komunikasi. 2. Bisnis model dan cakupan. 3. Komunikasi, tujuan komunikasi. 4. Bisnis komunikasi dalam organisasi. 5. Jenis-jenis komunikasi. 6. Melalui pesan efektivitas. Dan 7. Hambatan komunikasi. Oke, materi pertama, pengertian definisi komunikasi bisnis. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Prokosyo, NIM 220475. Di sini saya akan membacakan tugas UTS Komunikasi Bisnis yang diajarkan oleh dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SEMM. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi 1 hingga akhir. Daftar isi. 1. Pengertian definisi komunikasi. 2. Bisnis model dan cakupan. 3. Komunikasi, tujuan komunikasi. 4. Bisnis komunikasi dalam organisasi. 5. Jenis-jenis komunikasi. 6. Melalui pesan efektivitas. Dan 7. Hambatan komunikasi. Oke, materi pertama, pengertian definisi komunikasi bisnis. Definisi komunikasi secara istilah komunikasi diambil dari bahasa Latin, yaitu yang berarti membagi. Dengan arti yang lebih luas lagi, dalam hal ini berupa membagi ide atau gagasan antara suatu orang dengan yang lainnya. Komunikasi merupakan suatu proses exchange informasi antara individu melalui sebuah sistem yang biasa baik dengan simbol atau kode, sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Definisi bisnis, proses atau bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau industri yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka menciptakan produk berupa barang atau jasa sehingga dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan. Sehingga jika dielaborasikan secara sederhana, maka apa yang dimaksud dengan pengertian komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup komunikasi verbal maupun nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan. Definisi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan suatu proses pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersial. Kat 1994. Oke, selanjutnya, dalam komunikasi terdapat 2 bentuk dasar. Yang pertama, komunikasi verbal. Bentuk komunikasi verbal yang merupakan bentuk komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain, baik secara lisan ataupun tulisan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan dan memanfaatkan bentuk gerakan tubuh, body language. Oke, langsung saja. Model dan cakupan komunikasi. Menurut dosen dalam Servin dan Tandakan 2008, model adalah struktur, simbol, dan aturan kerja yang diharapkan selaras dengan serangkaian poin yang relevan dalam struktur atau proses yang ada. Model sangat vital untuk memahami proses yang lain kompleks. Jadi, berdasarkan pandangan Dutch, model merupakan struktur simbol dalam sebuah proses. Guna memahami proses yang sifatnya kompleks, struktur ini bisa terlihat bila divisualisasikan. Fungsi model komunikasi. Gordon Wilson dan Larry Becker mengemukakan bahwa fungsi dari model komunikasi ada 3, yaitu melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Erwan Effendi, Muhammad Ayubi, Najwa Aulia 2023. Model komunikasi juga banyak memberikan manfaat kepada ilmuwan untuk memperjelas teori yang mereka kemukakan. Model-model komunikasi juga memberikan gambaran tentang struktur dan hubungan fungsional dari unsur atau faktor yang ada di dalam suatu sistem sehingga kita dapat lebih mudah
dan komprehensif mengenai struktur dan fungsi dari konteks individual atau organisasi maupun konteks komunikasi dengan masyarakat luas. Jenis-jenis model komunikasi. Yang pertama, model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Yang kedua, model komunikasi transaksional, sesuatu proses prosesional karena makna atau pemahaman yang kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi. Yang ketiga, model komunikasi konvergensi dikatakan efektif apabila tercapai pemahaman bersama antara pelaku yang terlibat dalam komunikasi. Yang keempat, komunikasi tiga tingkat, memiliki tingkat awal yang sebuah komunikasi itu ada pada diri sendiri, interpersonal. Lalu lanjut ke tingkatan kedua, yaitu ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, interpersonal. Dan tingkat ketiga yaitu ketika diri Anda berkomunikasi dengan beberapa individu yang disebut massa. Oke, materi selanjutnya, tujuan komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis, Purwarto 2006 menyatakan bahwa komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan komunikasi bisnis yang pertama, untuk mempertahankan hidup survival. Kita bisa mengambil contoh saat orang lapar atau haus kemudian meminta makanan, atau saat orang berobat ke dokter menyatakan keluhan penyakitnya. Yang kedua, kerjasama. Dimanapun manusia membutuhkan orang lain, sehingga manusia akan bekerja sama dengan manusia lain, dan komunikasi menjadi jembatan untuk menjalani kerjasama itu. Yang ketiga, praktis. Kita pun terlihat dalam kegiatan-kegiatan praktis seperti kegiatan bisnis. Kegiatan praktis tersebut pada dasarnya kita lakukan untuk menjaga agar masyarakat kita bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, ekonomis. Kita pun membutuhkan komunikasi karena kepentingan ekonomis seperti melakukan promosi atau memasang iklan di media massa. Yang kelima, informasi. Kita membutuhkan komunikasi untuk mendapatkan informasi mengenai dunia sekeliling kita. Fungsi komunitas secara umum: memberikan informasi, menyampaikan pikiran atau pendapat, melakukan interaksi dengan orang lain, menambah wawasan dan pengetahuan, mengisi waktu luang, dan membujuk orang lain. Oke, selanjutnya, komunikasi dalam organisasi. Organisasi komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan tercapai persepsi atau pengertian yang sama. Berarti dalam hal ini, komunikasi dalam organisasi merupakan hal yang paling penting karena komunikasi bagian penting dari organisasi, sebab organisasi tidak akan berlangsung apabila tidak ada komunikasi antara pihak satu dengan pihak yang lain. Komunikasi dalam organisasi. Unsur komunikasi: komunikator. Yang kedua, penyampaian berita. Yang ketiga, berita-berita yang disampaikan. Yang keempat, komunikan. Yang kelima, unsur komunikasi tersebut. Dan penyaluran komunikasi: komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Hambatan komunikasi. Yang pertama, tingkatan hierarki bila suatu organisasi tumbuh. Yang kedua, wewenang manajerial. Yang ketiga, meskipun spesialisasi adalah prinsip dasar organisasi, tapi juga menciptakan masalah-masalah komunikasi. Oke, selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Berdasarkan cara penyampaian informasi, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal, yaitu lisan. Yang kedua, komunikasi non-verbal, yaitu tertulis. Komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi formal. Yang kedua, komunikasi informal. Yang ketiga, komunikasi non-formal. Berdasarkan kelangsungannya, komunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Berdasarkan maksud komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, berpidato. Yang kedua, memberi ceramah. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, memberikan perintah alias tugas. Berdasarkan ruang lingkupnya, komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi internal, dan yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi. Yang keempat, komunikasi berdasarkan kerangka individu. Yang kelima, komunikasi berdasarkan jaringan kerja. Yang keenam, komunikasi berdasarkan ajaran informasi. Materi selanjutnya, komunikasi melalui pesan. Pengertian pesan bisnis.
Onoig Effendi menyatakan bahwa pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa panduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang bahasa. Lambang-lambang lainnya disampaikan kepada orang lain. Tujuan penulisan pesan bisnis: memberi informasi, melakukan sesuai, melakukan kolaborasi. Tahapan atau proses perencanaan penulisan pesan bisnis. Tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis: menganalisis audiens, menentukan ide, gagasan, atau pesan-pesan bisnis, membuat outline, pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Bentuk pesan-pesan komunikasi bisnis dalam perbankan syariah. Pada dasarnya ada dua bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Pesan-pesan komunikasi dalam perbankan syariah. Pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Pengirim menyampaikan pesan. Penerima menerima pesan. Penerima menafsirkan pesan. Penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Selanjutnya, efektivitas dan hambatan komunikasi. Pengertian. Ramli 2014 juga mengatakan pada dasarnya efektivitas komunikasi dapat dicapai ketika komunikasi dapat dikatakan efektif. Komunikasi yang efektif adalah pemahaman bersama antara orang yang menyampaikan pesan dan orang yang menerima pesan agar efektivitas komunikasi tercapai. Efektivitas komunikasi diukur oleh 6 dimensi. Yang pertama, penerima atau pemakai. Yang kedua, isi pesan. Yang ketiga, media komunikasi. Yang keempat, format pesan. Yang kelima, sumber pesan. Dan yang keenam, ketetapan waktu. Faktor yang mempengaruhi efektivitas. Yang pertama, kompetensi. Yang kedua, mediasi. Yang ketiga, bahasa. Efektivitas dan hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah suatu yang menghalang ini seorang untuk mendapatkan dan menerima pesan yang digunakan orang lain dengan benar untuk mengkomunikasikan informasi, pemikiran, dan ide mereka. Suhka 2021. Faktor penghambat komunikasi. Yang pertama, hambatan psikologi. Yang kedua, hambatan sosiokultural. Yang ketiga, hambatan interaksi verbal. Jenis hambatan komunikasi. Pada umumnya ada 4 jenis hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan personal. Yang kedua, hambatan kultural. Yang ketiga, hambatan fisik. Yang keempat, hambatan lingkungan. Oke, thank you. Jadi sekian dari saya. Bila ada kata atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana baru? Terima kasih.